Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh dan selamat datang di channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi Anda. Saya doakan tiap hari makin baik, makin sehat, makin bahagia, makin kaya, bermanfaat, berlimpah ruah dengan kebaikan-kebaikan. Baik, sahabat HSO, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat HSO tentang bagaimana cara menterapi perasaan dendam ya dengan menggunakan metode SEP atau Spiritual Emotional Freedom Technique. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali bagi sahabat-sahabat yang sudah mensubscribe channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channel ini semakin bermanfaat dan semakin berkembang. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat semuanya. Jadi ada sebuah pertanyaan yang masuk pada saya, bagaimana cara mengatasi perasaan dendam atau bagaimana cara kita bisa menguasai emosi kita agar kita tidak dikuasai oleh emosi kita ya. Khususnya ketika muncul kemarahan yang sangat besar sehingga muncul rasa dendam, sehingga bagaimana kita bisa mengendalikannya dengan menggunakan metode SEP atau Spiritual Emotional Freedom Technique ya. Di video saya sebelumnya saya bahas tentang bagaimana cara mengatasi marah. Ketika Anda marah, apa yang Anda lakukan? Yaitu Anda bisa ubah posisi ya. Jadi Anda ketika berdiri, Anda kemudian duduk, intinya Anda mengubah posisi. Kemudian berikutnya adalah lakukan namanya nafas sadar, nafas syukur. Ini sudah bisa mengurangi intensitas kemarahan Anda. Nah, sekarang fokus pada bagaimana cara mengatasi dendam ya. Jadi perasaan dendam yang muncul ini biasanya adalah karena Anda merasa sebagai korban, misalkan sama dihianati, difitnah, ditipu dan segala macam yang membuat Anda muncul kemarahan sampai tingkat dendam sehingga ada keinginan untuk membalasnya ya. Sehingga Anda terbayang terus menjadi beban emosi Anda. Dan perasaan dendam yang muncul ini justru akan semakin membuat Anda semakin menderita. Kenapa? Karena ketika Anda dendam sama seorang, kata guru saya ibarat kita ingin kasih orang itu racun, tapi yang minum kita sendiri. Jadi Anda dendam sama orang nih, kemudian ibarat Anda mau kasih racun sama dia, yang kemudian Anda sendiri yang minumnya. Jadi siapa yang menderita? Bahkan siapa yang meninggal. Jadi yang menderita justru Anda sendiri ya. Jadi kita sendiri yang merasakan dendam itu justru kita yang menderita. Karena kita terus mengakses perasaan dendam ini, dan semakin lama kita sendiri yang menderita. Kalau tidak segera dibereskan, tidak dibersihkan ya lama-lama akan menderita. Nah, bagaimana proses terapinya? Ya, proses terapinya dengan menggunakan metode SEP ini atau Spiritual Emotional Freedom Technique, bagaimana membebaskan masalah-masalah emosi. Jadi khususnya masalah emosi negatif yang selama ini menjadi beban bagi Anda, bagaimana kita terbebas dari masalah emosi negatif tersebut. Nah, baik sahabat semuanya, jadi proses terapinya adalah Anda bisa lakukan beberapa hal ya, beberapa tahap. Anda bisa lakukan namanya relaksasi syukur. Anda juga bisa lakukan banyak hal sebenarnya bisa lakukan dengan metode SEP ini. Ada namanya loving kindness terapi, bagaimana terapi cinta dan kebaikan hati agar kita diliputi dengan penuh kecintaan dan kebaikan hati. Nah, kalau kita terus dipenuhi dengan kecintaan kebaikan hati, itu akan berkurang intensitas dendam kita, bahkan bisa hilang ya. Nah, sekarang bagaimana bisa membersihkannya dengan menggunakan metode terapi SEP? Jadi dalam metode SEP ini, sahabat-sahabat semuanya, yang paling penting adalah di proses doa ya. Karena nanti saya pandu Anda juga proses tapping ya. Saya akan pandu Anda. Jadi kalau misalkan Anda mungkin saat ini merasakan dendam ataupun ya dendam seorang, siapapun itu, rekan bisnis Anda atau mungkin mantan Anda yang membuat Anda semakin dendam, kemarahan yang semakin besar, yang sudah mengkhianati Anda, menipu Anda, memfitnah Anda, kemudian justru Anda sendiri muncul ke dendam itu, dan Anda segera bersihkan. Maka kata guru saya, dendam yang paling baik itu apa? Dendam yang paling baik adalah hiduplah yang terbaik. Hiduplah dengan kebahagiaan. Nah, jadi buktikan bahwa Anda adalah baik-baik saja, buktikan adalah Anda bahagia, buktikan Anda jauh lebih sukses, jauh lebih bahagia, jauh lebih damai dengan hati Anda. Itu adalah dendam yang terbaik ya. Jadi mari kita hidup
penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kecintaan, kasih sayang, sehingga ya kita hidup jauh lebih baik ya. Nah, itu adalah kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya ketika Anda masih muncul mengalami perasaan yang dendam ini? Nah, langkah yang pertama adalah kita lakukan masukkan dalam proses pola doa. Saya akan mandu Anda bagaimana pola doanya. Nah, dalam dendam ini, contoh misalkan Anda dendam terhadap karena pernah ditipu oleh rekan bisnis misalkan. Anda muncul dendam ini kenapa ini dia padahal dia teman saya, dia malah nipu saya. Anda muncul dendam sehingga ingin membalaskan lagi. Seringkali kan kita gitu. Kita misalkan awas, nah itu kan ada muncul dendam yang ingin kita membalas dengan keburukan lagi. Nah, itu seringkali ya kita sendiri yang menderita ya. Nah, bagaimana cara proses terapinya? Yang pertama adalah pola doa. Saya coba buatkan pola doanya ya, sahabat-sahabat semuanya. Ya Allah, ya Tuhan, walaupun saat ini saya merasa dendam sama siapa? Anda sebutkan orangnya. Karena apa? Karena dia sudah menipu saya, karena dia sudah mengkhianati saya, karena dia sudah memfitnah saya, karena dia sudah apa yang membuat Anda dendam? Saya ikhlas, Anda terima, saya ikhlas menerima masalah ini dan saya pasrahkan kepadamu hilangnya rasa dendam saya agar saya bisa memaafkan dia. Nah, ini penting. Jadi kita eh, memasrahkan hilangnya rasa dendam saya agar saya bisa memaafkan dia. Ampuni saya ya Allah, dan saya pasrahkan kepadamu ketenangan hati saya dan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Sudah hafal? Saya ulangi lagi ya. Ya Allah, ya Tuhan, walaupun saat ini saya merasakan dendam sekali pada si fulan, Anda sebutkan siapa? Karena dia sudah apa? Sudah mengkhianati saya, sudah memfitnah saya, sudah menipu saya dan segala macam. Anda sebutkan lebih spesifik ya. Masalahnya kenapa? Saya kena ya Allah, walaupun saat ini saya merasakan dendam sekali kepada si fulan karena dia sudah ini pada saya ikhlas menerima ini ya Allah dan saya pasrahkan padamu hilangnya dendam saya. Jadi kita minta sama Allah, kita pasrahkan sama Allah hilangnya rasa dendam saya agar saya bisa memaafkan dia. Saya maafkan dia. Kemudian langkah berikutnya adalah Anda maafkan dia. Agar saya bisa maafkan dia ya Allah, ampuni saya ya Allah dan saya pasrahkan kepadamu ketenangan hati saya, kedamaian hati saya. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Itu pola doanya. Jadi Anda bisa ulang-ulang terus ya Allah. Nanti saya pandu juga proses terapinya ya. Habis itu Anda rasakan, Anda munculkan, bayangkan orangnya, saya terima ya Allah, saya maafkan dia, saya maafkan ya Allah, hilang, saya pasrahkan ya Allah, kedamaian hati saya kepadamu, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Habis itu kita proses tapping. Jadi tapping itu adalah proses mengetuk titik meridian di jalur tubuh kita. Dalam metode SAFE, di langkah ketiga, langkah pertama adalah setup, tune in, tapping itu mengetuk titik meridian di jalur tubuh kita. Jadi Anda tinggal ikuti saja langkah saya. Jadi nanti sambil saya pandu, Anda ngikuti, kita akan melakukan titik yang versi singkat saja ya. Jadi versi singkat ada 9 titik. Jadi mengetuk jalur meridian tubuh kita ya. Kalau kita ketuk di titik yang tepat, itu akan mempercepat kesembuhan secara fisik. Kalau Anda mungkin punya masalah fisik-fisik yang bermasalah, ini akan membantu percepatan kesembuhan. Dan juga kalau ada emosi-emosi yang bermasalah, ini akan cepat juga merilis secara fisik dan secara emosi. Ya, kita akan proses 9 titik saja, karena versi lengkap biasanya untuk yang hal yang kronis, maka perlu pendampingan. Jadi kalau Anda mungkin sudah kategori kronis, baik masalah fisik maupun emosi, Anda perlu pendampingan ya, perlu pendampingan khusus. Dan insya Allah tim kami juga siap. Baik, sahabat semuanya, kita akan mulai prosesnya. Jadi sebelumnya Anda siapkan terlebih dahulu minum ya. Jadi kita sebelum melakukan proses terapi mandiri, kita minum terlebih dahulu. Anda siapkan minum air putihnya. Nanti saya bagaimana caranya agar ini kita salurkan energi cinta dan syukur ya. Kita masukkan ke tubuh kita. Jadi dalam tubuh kita ini hanya cinta dan syukur. Kalau Anda bisa menaikkan level energi cinta dan syukur Anda,
Ini juga akan mengurangi tingkat stres Anda, kemarahan, dendam, kemarahan, ketakutan. Jadi ini akan mengurangi tingkat emosi-emosi yang negatif ya. Bagaimana caranya Anda siapkan? Lalu Anda pegang dengan dua tangan. Kita salurkan energi cinta dan syukur ya. Anda bayangkan orang Anda cintai, Anda rasakan cintanya, munculkan cintanya, lalu salurkan ke air ini. Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ketika mengeluarkan, ketika minum, Anda rasakan syukurnya, rasakan benar-benar penuh dengan syukuran, ya. Lalu Anda ucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Kita mulai. Anda bisa siapkan. Anda sudah siap ya minumnya? Anda pegang dengan dua tangan gini. Kemudian langkah berikutnya adalah rasakan cinta ya. Anda bayangkan orang Anda cintai, munculkan cintanya, salurkan ke air ini. Lalu Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu kita mulai prosesnya. Anda taruh angkat tangan kanan Anda, dua jari, taruh di dada sebelah kiri. Di sini kalau dalam metode SEP namanya titik soft spot ya. Ditekan, diputar, Anda tinggal ikuti saja. Kemudian langkahnya tinggal ikuti, dua-duanya tinggal ikuti. Anda sambil rileks, nyaman, bisa mengikuti langkah-langkah yang saya pandu ya. Kita akan mulai berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, walaupun saat ini saya sedang merasakan dendam sekali sama si fulan, Anda sebutkan siapa namanya, karena dia sudah apa? Anda sebutkan lebih spesifik, sudah mengkhianati saya, sudah menipu saya, sudah memfitnah saya, mengkhianati saya. Saya terima ya Allah, dan saya pasrahkan hilangnya rasa dendam ini agar saya bisa maafkan dia ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Dan saya pasrahkan kepadamu ketenangan dan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, ya Tuhan, walaupun saat ini saya merasakan dendam sekali ya Allah kepada si fulan, karena dia sudah ini. Anda sebutkan masalahnya. Saya ikhlas menerimanya ya Allah. Dan saya pasrahkan hilangnya rasa dendam saya agar saya bisa maafkan dia ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Walaupun saat ini saya sedang merasakan dendam sekali sama si fulan, karena apa? Anda sebutkan. Saya ikhlas menerimanya ya Allah, dan saya pasrahkan hilangnya rasa dendam saya agar saya bisa maafkan dia ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Dan saya pasrahkan kepadamu ketenangan hati saya dan kedamaian hati saya ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian taruh tangan atas paha. Kemudian Anda rileks. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Anda bayangkan orang yang Anda dendami, yang buat Anda marah, kesel, yang fitnah Anda, mengkhianati Anda, menipu Anda. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Anda ucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian Anda ikuti langkah saya sambil tapping, diketuk ringan di titik meridian. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Hatinya minta ke Allah, ya Allah. Lisannya mengucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Tangannya sambil mengetuk titik meridian yang Anda sambil lihat video saya, tayangan saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah.
Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian kita akan tarik nafas. Nah, sering dengan tarik nafas Anda bayangkan Anda membawa rasa dendam Anda dan menghilangkan rasa dendam Anda dan keluar dari tubuh Anda. Tarik nafas, 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan. Alhamdulillah. 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan. Alhamdulillah. 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah. Anda minum lagi ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat semuanya, kita sudah melakukan proses terapi mandiri ya. Bagaimana untuk menghilangkan rasa dendam dalam emosi yang selama ini menjadi beban bagi Anda. Nah, mudah-mudahan bermanfaat sahabat semuanya. Silakan kalau misalkan ada yang merasakan manfaatnya, merasakan kedamaian, ketenangan setelah melakukan proses terapi yang saya pandu, Anda bisa komentar di kolom komen ataupun misalkan ada yang mau ditanyakan silakan. Insya Allah kami siap membantu Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.